warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak saya Aliska dengan NPM 20423021 kelas 4Y Prodi PGSD. Baiklah, ini kakak akan menceritakan tentang rumah wortel Elis. Di sebuah rumah kecil yang sederhana, Elis tinggal bersama keluarga tercinta. Elis adalah gadis kecil yang sangat menyukai wortel. Setiap hari, ia selalu meminta wortel kepada ibunya untuk dimakan. Namun, belakangan ini wortel menjadi sulit ditemukan. "Papa, kenapa wortelnya sedikit?" tanya Elis dengan muka kecewa. "Wortel susah dicari, sayang. Mama sudah mencari kemana-mana," jawab Papa dengan sedikit khawatir. "Kenapa wortelnya susah ya?" tanya Elis penasaran. Elis sedikit tidak bisa makan wortel. "Aku ingin makan wortel," teriak Elis sambil berlari ke halaman rumahnya. "Ah, aku punya ide," seru Elis. Elis mengambil beberapa potongan daun wortel dan menanamnya di tanah. Kemudian dia menyiram dengan penuh perhatian. "Aku harap wortel bisa tumbuh besar," ucap Elis dengan penuh harap. Elis rajin menyiram dan merawat tanaman wortelnya setiap hari. "Waktu panen, aku harap wortelku sudah tumbuh besar," ujar Elis sambil menarik tanaman wortelnya dengan hati-hati. "Kok tidak ada wortelnya?" tanya Elis heran. Dia hanya menemukan daun wortel yang hijau. Elis memperhatikan tanaman wortelnya dengan saksama. "Ada apa ini?" tanya Elis sambil menunjuk sesuatu di antara bunga wortel. "Biji wortel," seru Elis sambil mengambil biji-biji kecil yang kering. Elis mengumpulkan biji wortel dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Kemudian Elis menanam biji wortel tersebut di dalam pot. "Semoga kali ini wortelnya bisa tumbuh," harap Elis sambil menyiram biji wortel di potnya. Elis rajin menyiram dan merawat tanaman wortelnya di pot. "Shoo shoo, burung-burung nakal, jangan makan biji wortelku," teriak Elis sambil mengusir burung-burung yang hinggap di potnya. "Aku hanya melindungi biji wortelku," ucap Elis sambil mencari cara untuk menghalangi burung. "Aku punya ide, aku akan menggunakan jaring untuk melindungi biji wortelku," teriak Elis sambil memasang jaring di atas pot. Elis merasa lega karena biji wortelnya aman dari burung. "Sekarang biji wortelku sudah aman," ucap Elis dengan bangga. Kenapa daun wortelku layu?" tanya Elis sambil mengamati tanaman wortelnya. Ada tikus tanah yang memakan wortelku," seru Elis dengan sedih. "Bagaimana aku bisa menyelamatkan wortelku?" tanya Elis sambil mencari solusi. Elis melihat seorang pedagang yang lewat. "Pak, apa Anda menjual barang bekas?" tanya Elis. "Ya nak, apa yang kamu butuhkan?" jawab Pak pedagang. "Saya butuh pot bekas," ucap Elis sambil menunjukkan pot-pot yang ada di gerobak Pak pedagang. Elis membeli beberapa pot bekas dari Pak pedagang. Elis menanam kembali biji wortelnya di pot-pot bekas itu. "Semoga wortelku bisa tumbuh dengan baik di pot ini," harap Elis sambil tersenyum. "Oh tidak, rumahku sudah terlalu penuh dengan pot. Wortelku membutuhkan sinar matahari," seru Elis sambil melihat pot-pot yang memenuhi rumahnya. Elis mencari cara untuk menjemur pot-pot wortelnya agar terkena sinar matahari. "Aku punya ide, aku akan menggantung pot-pot wortelku," teriak Elis sambil mencari tali untuk menggantung pot-potnya. Elis menggantung pot-pot wortelnya di teras rumah. "Wortelku pasti akan tumbuh dengan baik di sini. Ini ide yang cemerlang," ucap Elis dengan gembira. Elis dengan sabar merawat tanaman wortelnya tetap. Setiap hari dia menyiram, menjemur, dan melindungi tanaman wortelnya dengan penuh kasih sayang. "Lihat, wortelku tumbuh dengan subur," seru Elis dengan bangga. "Waktunya aku panen, aku bisa
bisa memanen wortelku sendiri, teriak Alice sambil menunjukkan pot-pot yang penuh dengan wortel. Alice merasa bahagia karena bisa memanen wortel hasil jeripayanya sendiri. Aku punya banyak wortel, aku bisa makan wortel setiap hari, ucap Alice sambil tersenyum. Alice akhirnya berhasil memanen wortel hasil jeripayanya sendiri. Dia merasa bangga dan bahagia karena bisa memiliki banyak wortel untuk dimakan. Alice belajar bahwa dengan kesabaran, ketekunan, dan kreativitas, dia bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki banyak wortel. Alice juga belajar bahwa jika tidak perlu lahan yang luas untuk menanam tanaman, bahkan di rumah sendiri kita bisa menanam beberapa jenis tanaman. Dari kakak cerita tentang rumah wortel Alice, kita bisa mendapatkan pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita untuk pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan, tetap optimis, dan mencari solusi kreatif untuk mencapai tujuan. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk peduli dengan lingkungan sekitar dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Itulah tadi cerita dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.